Welcome to apa? Budret dan sakit kepala budret datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih Dan nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Sabar, intro dulu. Just show her a little. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai peran finansial teknologi syariah terhadap pembiayaan UMKM. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha bisnis secara individu maupun corporate berdasarkan dengan klasifikasi yang telah diatur dalam Peraturan Hukum Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Namun, kegiatan transaksi UMKM dilihat dari dasar atau kecil aset dan income yang dimiliki. Dengan perkembangan vintage pada saat ini dapat menjawab permasalahan UMKM terhadap akses pembiayaan. Dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen bisnis terutama permodalan. Vintage yaitu sistem pembayaran yang mudah digunakan berbasis digital daripada sistem pembayaran cash di era teknologi. Penggunaan teknologi dalam layanan finansial membuat lebih efisien dan dapat dengan cepat didapat oleh vintage. Inovasi model vintage pembiayaan juga sudah berkembang di beberapa negara, seperti fitur crowdfunding melalui finansial teknologi sebagai fasilitas penawaran pendanaan untuk kepentingan sosial, dan dengan vintage peer-to-peer lending, para UMKM mendapatkan jawaban atas kesulitan yang mereka hadapi dalam transaksi dengan pihak perbankan. UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan kemudahan akses terhadap pemodalan yang diberikan oleh layanan vintage. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Materi selanjutnya mengenai peer-to-peer lending syariah vintage bagi pembiayaan UMKM. Peer-to-peer lending merupakan sebuah marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjam atau orang yang membutuhkan modal kepada orang yang memiliki kelebihan uang dan ingin memberikan pinjaman. Sistem ini memberikan kemudahan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti UMKM. Keunggulan dari peer-to-peer lending ini dapat melakukan transaksi dengan fleksibel di mana saja dan kapan saja. Dari beberapa bentuk pembiayaan vintage P2P lending syariah di atas dapat diuraikan bentuk transaksi yang dapat dilakukan oleh UMKM. Pembiayaan dengan bentuk anjak piutang Fatwa MUI telah mengatur tentang transaksi pada anjak piutang sesuai dengan syariah. Beberapa aturannya yaitu menggunakan akad wakalah bil al-ujrah, adanya penunjukan wakil, adanya dana talangan, piutang, dan ujrah atau fee yang dapat diperoleh oleh pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari jasanya. Nah, berikut ketentuan bentuk pembiayaan dengan anjak piutang. Yang pertama, terdapat perikatan atau perjanjian. Kedua, pengajuan jasa atau pembiayaan kepada penyelenggara. Yang ketiga, penawaran oleh penyelenggara kepada calon pemberi pembiayaan. Dan keempat, jika telah terjadi persetujuan penawaran dari calon pihak yang akan memberikan jasa atau pembiayaan, maka dapat dilaksanakan akadnya. Yang kelima, maka setelah itu penyelenggara menggunakan akad wakalah. Dan dana talangan dapat diberikan dengan akad card. Dan penagihan dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak ketiga, dan juga penyelenggara mendapat ujrah dari penerima pembiayaan, serta penerima pembiayaan membayar hutang card jika ada kepada penyelenggara sebagai wakil. Nah,
Dari beberapa bentuk pembiayaan vintage P2P lending syariah di atas yang diuraikan tadi, bentuk transaksi yang dapat dilakukan oleh UMKM diantaranya yaitu: pertama, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga. Bentuk ini dilakukan dengan diberikannya pembiayaan kepada pemilik usaha yang sudah mendapatkan pesanan atau surat dari pihak ketiga sebagai perintah kerja pengadaan barang. Nah, juga ada beberapa aturannya, yaitu digunakannya sebuah akad yang dapat memunculkan ikatan pengadaan barang pesanan yang dibuktikan dengan adanya kontrak pengadaan antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Aturan kedua, berdasarkan purchase order dari pihak ketiga, calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara. Aturan ketiga, adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap calon pemberi pembiayaan agar dapat membiayai pengadaan barang tersebut. Aturan keempat, penyelenggara dengan pemberi pembiayaan melakukan akad wakalah bil al-ujrah untuk melakukan akad pembiayaan apabila sudah disetujui oleh calon pemberi pembiayaan. Aturan kelimanya, akad jual beli murabaha, musyarakah atau mudarabah sebagai dasar akad yang dilakukan oleh penyelenggara dalam melakukan pembiayaan dengan penerima biayaan. Nah, aturan keenamnya, pembayaran pokok dan imbal hasil oleh penerima pembiayaan harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Selanjutnya itu, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang menawarkan produk secara online dengan pembayaran melalui payment gateway. Model ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyediaan jasa otoritas secara online ataupun payment gateway. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama itu dalam rangka memberikan pembiayaan kepada para penjual online atau online seller yang telah bermitra dengan penyediaan layanan payment gateway, penyelenggara dan penyediaan jasa otorisasi pembayaran secara online atau payment gateway melakukan kerjasama. Yang kedua itu pengajuan pembiayaan oleh penjual online atau calon penerima pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan suatu barang. Yang ketiga, penyelenggara melakukan penawaran terhadap calon yang akan memberikan pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Yang keempat, penyelenggara menggunakan akad wakalah bil al-ujrah dengan memberi pembiayaan untuk melaksanakan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan apabila disetujui oleh calon pemberi pembiayaan sebagai mewakili dan penyelenggara sebagai wakil. Yang kelima, akad jual beli murabaha, musyarakah atau mudarabah digunakan oleh penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Yang keenam, perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran menerima pembayaran pokok dan imbal hasil dari penerima pembiayaan secara online atau payment gateway sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang ketujuh itu penyelenggara wajib memberikan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Selanjutnya itu yang keempat, pembiayaan dengan model komunitas. Penyelenggara juga menawarkan layanan berupa pembiayaan yang diperuntukkan untuk anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan yang dikoordinasikan dengan pengurus komunitas. Adapun bentuk tahapannya, yang pertama itu pelaku usaha yang tergabung dengan komunitas usaha tertentu dan bekerja sama dengan penyelenggara. Yang kedua itu pengajuan kepada penyelenggara oleh pelaku usaha atau calon penerima pembiayaan yang membutuhkan modal. Yang ketiga, pengajuan penawaran oleh pihak penyelenggara kepada calon pemodal agar dapat memberi modal kepada calon penerima modal. Yang keempat, jika penawaran disetujui oleh pihak calon yang akan memberikan pembiayaan, maka dilakukan akad wakalah bil ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai mewakil dan penyelenggara sebagai wakil. Selanjutnya yang kelima,
Penyelenggara sebagai wakil, pemberi pembiayaan melakukan akad dengan penerima pembiayaan dengan akad jual beli atau murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara. Yang ketujuh, pemberi pembiayaan mendapatkan kembali pokok beserta imbal hasilnya yang diberikan oleh penyelenggara. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Saya wassalamualaikum bro. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.